Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainah Aisyah, NIM 2209116001 dari kelas A1 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis penjualan produk spare part motor yang dilakukan menggunakan metode CRIBS DM. Tahap pertama yang dilakukan melalui proses business understanding. Jadi, terdapat sebuah perusahaan distribusi spare part motor yang ingin meningkatkan efisiensi operasional dan strategi pemasaran. Salah satu cara yang ingin dilakukan adalah mengelola stok dengan tujuan mengurangi risiko kerugian. Jadi, permasalahan pada perusahaan ini adalah mengalami kesulitan dalam memperkirakan stok dengan tepat yang mengakibatkan kekurangan stok serta kelebihan stok. Jadi, perusahaan ingin mengatasi permasalahan tersebut dengan menganalisis melalui data penjualan produk spare part motor. Analisis tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi data untuk melihat tren penjualan menggunakan metode CRIMS DM. CRIMS DM sendiri melalui 6 tahapan, dan tahapan saat ini adalah business understanding. Tahap selanjutnya adalah data understanding. Pada pembahasan ini berfokus pada pemahaman data yang akan digunakan dalam proses analisis. Di sini dilakukan collect initial data. Data yang saya ambil melalui platform Kaggle, kemudian diinisialisasikan menggunakan sintaks Python seperti pada gambar. Dari data-data tersebut diketahui informasinya bahwa terdapat 8 kolom, yaitu date, warehouse, client type, product line, quantity, unit price, total, dan payment. Lalu dari data tersebut dibuatkan EDA untuk mendapatkan insight dari data yang dianalisis. Exploratory data analysis yang dilakukan berdasarkan 4 pilar. Pilar pertama, composition. Di sini terdapat pie plot warehouse dengan hasil analisis menunjukkan bahwa gudang sentral memiliki kontribusi penjualan terbesar, sementara potensi pertumbuhan masih ada di wilayah North dan tantangan kinerja perlu diatasi di wilayah West. Pada pie plot, client type memberikan hasil analisis yang menunjukkan bahwa mayoritas penjualan berasal dari pelanggan retail, sehingga perlu peningkatan strategi pemasaran untuk menarik lebih banyak konsumen retail dan mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan kemitraan dengan pelanggan wholesale. Lalu, pay plot payment memberikan hasil analisis yang menunjukkan mayoritas transaksi menggunakan kartu kredit, menandakan preferensi pelanggan terhadap metode pembayaran ini. Sementara integrasi sistem pembayaran digital dapat meningkatkan fleksibilitas transaksi. Selain pay plot, terdapat juga barcode produk lain. Produk dalam kategori banking system menjadi penyumbang penjualan tertinggi, sementara evaluasi strategi pemasaran diperlukan untuk meningkatkan kinerja produk lain dengan kontribusi penjualan yang lebih rendah. Pilar kedua adalah comparison, di mana menggunakan barcode yang dibandingkan produk lain dengan frekuensi berdasarkan tipe pembeli. Frekuensi pembelian produk oleh pelanggan retail lebih tinggi dibandingkan pelanggan wholesale untuk semua jenis produk, menunjukkan perlunya pengembangan strategi pemasaran yang berbeda untuk menjangkau kedua segmen pelanggan dengan karakteristik pembelian yang berbeda tersebut. Kemudian, pilar ketiga adalah distribution. Terdapat histogram quantity yang menampilkan visualisasi data yang menunjukkan distribusi yang tidak normal, dengan lebih banyak pembelian terkonsentrasi pada jumlah kecil dan pada jumlah besar, sehingga perlu analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pola pembelian tersebut dalam rangka mengoptimalkan strategi penjualan dan manajemen stok. Histogram kedua adalah histogram unit price, di mana distribusi data yang menunjukkan puncak kurva berada lebih ke kiri dari median dan median, mengindikasikan perlunya variasi harga yang memadai dalam produk untuk memenuhi preferensi pelanggan yang beragam. Kemudian histogram ketiga adalah histogram total, di mana distribusi data menunjukkan puncak kurva berada lebih ke kiri dari nilai median dan mean, yang menunjukkan kecenderungan lebih banyak pembelian dengan total bayar yang kecil, sehingga perlu dilakukan segmentasi pelanggan untuk mendalami preferensi dan kebutuhan mereka guna merancang pemasaran yang lebih terarah. Pilar yang terakhir, yaitu pilar keempat adalah relationship. Dibuatkan sebuah line plot untuk melihat hubungan antara harga produk dengan kuantiti produk, dan didapatkan hasil bahwa tidak ada jumlah yang signifikan antara harga produk dan jumlah penjualan, menunjukkan perlunya penelusuran faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan.
Selain itu, terdapat juga line plot untuk melihat hubungan antara kuantiti dan total harga, di mana grafik menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah produk yang dibeli oleh pelanggan dan total harga yang dibayarkan, sehingga menawarkan paket penjualan atau diskon untuk pembelian dalam jumlah besar dapat mendorong peningkatan total penjualan. Untuk memahami data lebih lanjut, dilakukan verifikasi kualitas data dengan melakukan pengecekan missing value, outliers, dan duplicate data. Setelah diperiksa, data yang digunakan tidak terdapat missing values dan duplikasi data. Untuk pengecekan outliers, dihitung persentase kolom quantity, unit price, dan total. Diketahui hasil presentasinya seperti ini. Lalu, tahap selanjutnya adalah data preparation. Pada tahap ini dilakukan persiapan dari dataset dengan melakukan data cleaning, construct data, data reduction, dan data transformasi. Di sini saya melakukan penanganan outliers karena terdapat persentase outliers yang di bawah 10%. Berikut adalah visualisasi hasilnya. Kemudian dilakukan juga penambahan kolom serta penghapusan kolom agar data menjadi lebih baik kualitasnya. Langkah terakhir yang dilakukan dalam tahap ini adalah melakukan data transformation dengan mapping melalui metode ordinal encoding dengan mengubah pada kolom warehouse, client type, product type, payment, dan bulan. Setelah dilakukan data transformation, maka akan seperti ini bentuk datanya. Tahap selanjutnya adalah modeling. Jadi, pada tahap ini, karena analisis yang dilakukan adalah asosiatif atau clustering, jadi model yang digunakan dalam analisis ini ada dua, yaitu K-means dan hierarchy clustering. Sebelum membangun model, dilakukan proses normalisasi data dengan mengubah nilai numerik menjadi 0 hingga 1. Lalu dilakukan juga validasi silang untuk menemukan jumlah cluster yang optimal dengan metode elbow. Dapat dilihat dari validasi silang yang sudah dilakukan bahwa klaster yang optimal adalah klaster 3. Selanjutnya dilakukan pembangunan model K-means dan hierarchical clustering dengan menginisialisasikan jumlah klaster yang optimal, yaitu sebanyak 3. Setelah itu dilakukan inisialisasi klaster pada tiap model dan dibandingkan hasil keduanya, dan dapat dilihat terdapat perbedaan klaster pada K-means dan hierarchical cluster. Tahap selanjutnya yaitu evaluation. Dalam tahap evaluation adalah tahap yang dilakukan untuk dilakukan pengembangan pada model dengan mengevaluasi hasil yang sebelumnya telah dilakukan. Langkah pertama adalah mengevaluasi hasil dengan menghitung skor. Dapat disimpulkan bahwa di antara kedua model tersebut, model K-means cenderung memberikan hasil yang lebih baik ketimbang hierarchical clustering. Hal tersebut terlihat dari skor Silvet dan Kalensky-Harbas yang tinggi dan skor Davis-Bondin yang rendah. Ini menunjukkan hasil yang optimal dan algoritma tersebut cukup ideal untuk digunakan. Lalu dilakukan cross-validation untuk mengecek skor dan membandingkan pada tiap model dan menentukan yang paling optimal. Jika dilihat dari visualisasi tersebut, hasil yang optimal adalah model K-means. Selain cross-validation, dilakukan juga fitur selection untuk menemukan fitur-fitur yang berpengaruh terhadap algoritma. Dilakukan juga tuning hypermeter untuk melihat rata-rata skor sebelum dituning dan sesudah dituning. Di sini terlihat bahwa skor sesudah lebih tinggi dari skor sebelum, sehingga menandakan bahwa data dalam keadaan baik. Pada tahap evaluasi diketahui bahwa model K-means adalah model yang paling optimal. Melalui review proses, termasuk cross-validation, fitur selection, dan tuning hyperparameter, K-means lebih cocok digunakan, sehingga analisis dapat dilanjutkan dengan K-means yang lebih optimal dibandingkan hierarchical cluster. Setelah melalui kelima tahap tersebut, dilakukan tahap terakhir, yaitu deployment. Deployment yang saya lakukan di sini menggunakan Streamlit. Berikut adalah hasil deployment yang saya bangun. Untuk bagian visualisasi, di sini adalah visualisasi dari EDA yang sebelumnya telah dijelaskan, tetapi dalam dashboard ini, deskripsi yang diberikan lebih rinci karena berisikan interpretasi dan actionable insight. Kemudian pada bagian analisis cluster, di mana ditampilkan data yang sudah dibagikan ke dalam 3 klaster dan juga divisualisasikan melalui scatter plot. Pemberian insight dilakukan pada kesimpulan.
Itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.